Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'syan shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajrun hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa qudatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma aslih syababal muslimin, Allahumma aslih qadatana wa biladana Indonesia amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di hari yang mulia, di rumah Allah yang mulia, dan dari atas mimbar yang mulia ini, izinkan khatib Al-Fakir berpesan pada diri pribadi dan pada kita semua. Wahai hamba Allah, marilah senantiasa menjadi hambanya yang bersyukur, membiasakan istighfar, dan terus meningkatkan takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Dengan ikrar la ilaha illallah berarti kita meniadakan sesembahan, tidak ada zat, tidak ada sesuatu pun yang wajib disembah kecuali hanya pada Allah. Tidak ada yang mampu mendatangkan rizki kecuali Ar-Razzaq, Sang Maha Pemberi rizki, yaitu Allah. Tidak ada yang bisa mendatangkan musibah kecuali atas tangan-tangan manusia itu sendiri, atas izinnya. Selain Allah adalah makhluk. Selain Allah tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun mudarat. Selain atas izinnya, tidak ada satupun di dunia ini yang bergerak atau digerakkan. Bahkan daun yang kering pun tidak akan pernah jatuh kecuali atas izinnya. Dialah Allah yang telah menciptakan dunia dan seisinya. Dialah Allah yang memberi jutaan nikmat serta karunia. Maka sekali lagi khatib mengingatkan pada diri pribadi dan sidang Jumat yang berbahagia untuk terus meningkatkan takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Lakukan, kerjakan apa-apa yang Allah telah perintahkan, baik yang wajib ataupun yang sunnah, meski mungkin ada perintah yang masih enggan kita lakukan. Tinggalkan semua larangan-larangannya, baik yang haram ataupun yang makruh, meski ada larangan Allah yang mungkin masih berat kita tinggalkan. Namun marilah berjuang sekuat tenaga untuk menegakkan takwa, karena inilah sebaik-baik bekal kembali kepadanya. Allah berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Quran Al-Hujurat ayat 13. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, belakangan ini kita tahu setidaknya kurang lebih dalam 2 bulan ke belakang telah terjadi perang antara Amerika dan Israel laknatullah dengan Iran. Kepongahan Amerika dengan semua mesin perang canggihnya hari ini seperti tidak ada apa-apanya menghadapi drone-drone murah Iran.
Hal ini menyegarkan ingatan kita pada peristiwa 14 abad yang silam, saat Nabi memerangi Yahudi pada perang Khaybar, di mana pasukan muslimin menjebol benteng-benteng kokoh yang seolah tidak akan pernah bisa ditembus. Dan selalu saja penyebab perangnya adalah hampir sama: pengkhianatan terhadap perjanjian, penghasutan suku-suku agar memusuhi umat Islam, serta merasa jumawa dengan apa yang dimilikinya. Sejarah berulang kembali, Israel selalu seringkali menghindari atau mengingkari kesepakatan. Mereka merasa negara paling segalanya dengan apa yang dimilikinya. Mereka merasa bisa melakukan apa saja dengan mesin perang tercanggihnya, yang seolah tidak akan pernah bisa ditembus atau diruntuhkan. Mereka adalah kaum zalim yang gemar menghasut dan membuat propaganda. Namun kini mata dunia melihat secara seksama siapa sebenarnya mereka. Mereka adalah kaum rusak yang senantiasa menimbulkan kerusakan, yang selalu bersembunyi di balik dinding Amerika dan sekutunya. Mereka pengecut. Mereka adalah umat yang paling pandai berkhianat dan kerap berdusta. Mereka manusia keji yang telah melakukan genosida rakyat Gaza, melakukan perkosaan, pelecehan, dan banyak melakukan kejahatan perang, juga HAM. Hari ini dunia melihat sekutu-sekutu mulai meninggalkan. Hari ini kerakusan dan ketamakan mereka mulai terbayar. Melalui Iran, Allah gerakan melakukan perlawanan yang sepadan, yang menurut banyak pengamat justru mulai mengendalikan dan mulai mengubah cara pandang serta memiliki potensi yang merubah tatanan sekaligus peradaban. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, untuk memahami apa yang terjadi, Allah telah berfirman, dan ayat ini merupakan peringatan bagi kaum Yahudi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Fa idza jaa wa'dul akhirah waliyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah waliyutabbiru ma'alau tatbiro. Yang artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian atas kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang telah mereka kuasai. Ayat di atas memberitahu kita bahwa keruntuhan Israel dan dibuka kembali Al-Aqsa untuk umat Islam adalah keniscayaan, pasti terjadi. Persoalannya adalah kita turut membantu saudara-saudara kita yang sedang mempertahankannya atau tidak. Ada atau tidak ada kita, kepastian itu akan datang. Maka pastikan kita berada dalam barisan para pejuang pembebasan Baitul Maqdis atau Al-Aqsa tersebut. Kita bisa membantunya dengan berbagai cara, minimal sebagaimana yang Dr. Abdul Fattah El-Awaisi sebut dalam bukunya. Kita dapat simpulkan, pertama, pembebasan kerap dimulai dari pembebasan akal pikiran terlebih dahulu, membebaskannya dari pengaruh media-media mereka yang memang ditujukan untuk menyelewengkan fakta. Yang kedua, penguatan ilmu dan iman melalui ibadah, mentadabburi Quran serta ayat-ayat kauniyahnya, belajar sejarah, geopolitik, dan ilmu pengetahuan lainnya, serta hal-hal teknis yang dibutuhkannya. Pada akhirnya, sekecil-kecil upaya yang bisa kita lakukan adalah terus mendoakannya. Ayat Al-Isra ayat 7 di atas memberitahu kita bahwa keruntuhan Yahudi selalu terjadi atas 3 fase. Fase pertama, runtuhnya mitos benteng yang tak tertembus. Fase ini Allah gambarkan dalam Al-Isra ayat 7 di atas dengan liyasu'u wujuhakum, yang bermakna untuk memperburuk wajah-wajah kalian atau mempermalukan mereka di hadapan dunia. Fase ini ditandai runtuhnya mitos bahwa militer Israel dan Amerika adalah militer terbaik di dunia,
dengan mesin-mesin perang tercanggihnya, namun mereka dibuat kocar-kacir hanya dengan drone-drone murah Iran. Iron Dome yang mereka klaim tidak bisa ditembus, faktanya tidak mampu lagi melindungi. Mungkin sebelumnya orang-orang membayangkan, termasuk mungkin saja salah satu dari kita, pertahanan Israel tidak mungkin ditembus, benteng yang kokoh, pasukan militer terbaik, alat perang tercanggih, dan intelijen yang kuat yang mampu melakukan penyadapan di mana-mana. Namun mitos itu runtuh pada 7 Oktober 2023 silam. Mereka dibuat kerepotan menghadapi Hamas, sebuah organisasi masyarakat, ormas kecil yang ada di Gaza, hanya bermodal bom-bom rakitan seadanya. Dan hari ini mata dunia melihat, ketika Israel menghadapi lawan yang sepadan, Iron Dome mereka tidak lagi berfungsi, Tel Aviv porak-poranda, militer terkuat dunia, mereka bahkan banyak yang kemudian dipulangkan karena cacat permanen atau bahkan trauma ataupun gila. Allah benar-benar sedang mempermalukan mereka di mata dunia. Fase yang kedua, kembalinya Al-Aqsa. Fase kedua, Allah berfirman, waliyadkhulul masjidah kama dakhulul awwala marrah, dan agar mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana mereka memasukinya kali pertama. Fase ini merujuk pada momentum pembebasan kembali Masjidil Aqsa. Menurut perhitungan pendiri Hamas tentang siklus 40 tahunan, Syekh Ahmad Yasin menyebut 40 tahun adalah pergantian generasi. Generasi di 40 tahun pertama adalah generasi yang kuat dengan doktrin dan semangat yang kokoh, sehingga 40 tahun pertama adalah masa kejayaan sebuah bangsa. Sementara 40 tahun selanjutnya ditempati oleh generasi lemah, generasi yang mulai lupa dengan sejarah, visi dan misinya. Dalam hal ini Israel pun mengalami kejayaannya pada 40 tahun pertamanya, yakni periode 1947 hingga 1987. Bertepatan pada siklus 40 tahun pertama berakhir, muncullah kebangkitan gerakan intifada atau perlawanan rakyat Palestina. Maka jika dihitung dari 1987, maka siklus 40 tahunan berikutnya akan jatuh di tahun 2027 atau 2028. Semoga kita semua berharap dan terus berdoa, saat itulah Masjidil Aqsa kembali ke tengah-tengah kita. Dan fase ketiga adalah kehancuran total, perang dahsyat yang Allah sebut dengan waliyutabbiru ma'alau tadbiro. Fase pamungkas ini merujuk pada kalimat yang bermakna menghancurkan sekeras-kerasnya. Ulama memprediksi bahwa puncak dari seluruh rangkaian ini akan memicu eskalasi berskala global dunia. Jika kita belajar sejarah umat Yahudi dan berbagai pendapat, hal ini bisa kita ringkas pada sebuah pendapat yang bahkan umat Yahudi sendiri yakini. Di antara mantan Perdana Menteri Ehud Barak dan Naftali Bennett, mereka sangat mengkhawatirkan siklus 40 tahunan tersebut. Mereka menyebutnya dengan istilah kutukan dekade ke-8. Ehud Barak mengutarakan kekhawatirannya tentang prediksi bahwa negara Zionis itu akan hancur sebelum berumur 80 tahun. Ia berasumsi bahwa sejarah kerajaan atau negara Yahudi sebelumnya belum pernah ada yang berumur lebih dari 80 tahun. Hal ini ia tulis dalam surat kabar Israel Yediot Ahronot. Wallahu alam. Jika ayat telah datang dengan terang dan jelas pada kita, dan dari mereka meyakini atas kehancurannya sendiri, pertanyaannya adalah, adakah sedikit saja perjuangan kita di dalamnya? Al-Aqsa atau Baitul Maqdis adalah tempat yang sangat istimewa bagi muslimin dunia. Ia adalah tempat yang diberkahi, sebagaimana Allah berfirman pada Quran surat Al-Isra ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya
agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kita semua semestinya membela tempat yang telah dimuliakannya, tempat yang sangat bersejarah, di mana Nabi banyak lahir dan hidup di sana, tempat Isra Mi'raj baginda Nabi kita yang mulia. Maka mari sekecil-kecilnya upaya adalah dengan terus mendoakan saudara-saudara kita di sana, dan agar Al-Aqsa segera kembali lagi pada kita, dan semoga tercipta kedamaian, keadilan serta kemakmuran bagi seluruh manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku li qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Pada khutbah yang kedua ini khatib mengingatkan, insyaallah pasti bumi Syam merdeka, Al-Aqsa pasti kembali ke tangan muslimin, ada atau tidak ada kita. Namun semoga kebebasan Al-Aqsa nanti minimal ada upaya terkecil kita di sana. Mari terus doakan dan bantu saudara-saudara kita di Syria, Libanon, Yordania, Palestina dan seluruh muslimin di dunia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribu mujibu da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsunna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Syam, fi Aqsa wa fi kulli makan. Allahumma aslih syababal muslimin. Allahumma aslih qadatana wa biladana Indonesia. Rabbana ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sigharan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.